Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari dan memilih jurnal terindeks Scopus yang benar. Karena jangan sampai ya Bu Ibu dan Pak Bapak dosen atau semua yang sedang menonton video ini, jangan sampai kita sudah kadung submit, kemudian ternyata di accepted, kadung bayar publication fee-nya, tapi ternyata jurnalnya nggak terindeks Scopus atau jurnalnya jurnal predator. Nah, Bu Ibu kan nggak mau sampai rugi kayak gitu. Nah, jadi pada video kali ini kita akan bahas supaya Bu Ibu tepat memilih jurnal terindeks Scopusnya. Tonton video tutorialnya sampai habis ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kalian butuh koneksi internet untuk ini ya. Buka Google Chrome, kemudian Bu Ibu Pak Bapak bisa langsung ketik di Google Simago, SCIMAGO. Nah, ini adalah Simago Journal and Country Rank yang berisi database tentang jurnal-jurnal apa saja yang terindeks Scopus. Kalian klik dulu. Nah, klik www.skimagojr.com. Di sini keluar home-nya kayak gini. Nah, nanti Bu Ibu Pak Bapak tinggal mengisi di bagian kolom yang putih itu enter journal title, ISSN or publisher name. Jadi kalian bisa mengenter judul jurnalnya apa, ISSN-nya atau siapa penerbit. Nah, bagi Bu Ibu Pak Bapak yang belum tahu nih bakal masukkan ke jurnal terindeks Scopus yang mana, jangan khawatir. Kalian tinggal sesuaikan dengan tema dari penelitian kalian. Misal nih, kalian punya penelitian tentang kesehatan masyarakat, tinggal ketik aja public health. Atau kalian punya penelitian dengan tema kesehatan anak, bisa langsung ditulis. Atau misalnya tentang kesehatan reproduksi, tinggal diketik aja di situ. Atau mungkin tentang ekonomi, nah kalian ketik aja langsung, nanti bisa dicari di situ sesuai dengan tema. Nah, karena di rumah dosen ini yang lagi bikin videonya adalah si istri, maka kita bicara tentang jurnal-jurnal yang terindeks Scopus tentang kesehatan aja ya. Tapi ini nggak penutup kemungkinan, terserah kalian mau jurnal yang ekonomi boleh, kemudian sains boleh, dan lain sebagainya, semua ada di SJR. Oke. Nah, kita punya penelitian tentang kesehatan reproduksi. Langsung ketik aja ya temanya reproductive health, kemudian klik tombol search-nya. Tunggu sebentar. Nah, langsung keluar tuh. Jadi ada di sini 22 jurnal yang dia tentang kesehatan reproduksi, scoop atau temanya. Nah, biasanya jurnal-jurnal yang di atas ini, di atas-atas adalah jurnal-jurnal yang dia Q1. Semakin ke bawah, maka kuartilnya juga akan semakin rendah. Ini coba kita buktikan ya. Kita ngambil yang jurnal nomor 2 di sini, International Perspective on Sexual. Jadi kita klik kanan, kemudian open link new tab. Kenapa? Supaya halaman SJR ini nggak tertutup. Jadi kalian nggak bolak-balik ngetik. Ditunggu dulu sebentar, nanti akan keluar pencariannya di SJR ini. Agak lemut ya internetnya, sorry. Nah, ini udah keluar. Nah, ini dia International Perspective on Sexual and Reproductive Health. Ini sudah jelas semua di Simago itu tentang jurnal tersebut. Dia H-indeksnya dilihat dulu ya. Kalau misalnya lebih banyak, semakin banyak 57, 100 berapa itu, maka jurnalnya semakin bagus dan kalian akan semakin susah masuk. Oke, yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah coveragenya, yaitu ini 2009 sampai 2020 ya. Berarti saat ini dia masih terindeks Scopus. Nah, kemudian kita drag ke bawah. Kita lihat dulu. Di sini lengkap grafik-grafiknya, tapi saya nggak akan pelajari lebih lanjut. Nah, kemudian kita lihat dari kuartilnya Q1. Nah, ini adalah kuartil tertinggi. Jadi, semakin Q1 maka semakin susah untuk masuk karena dia jurnalnya semakin berkualitas. Begitu menurut Scopus. Nah,
Kemudian kalau kalian nggak mau nih Q1 ya, nggak yakin gitu, kalian bisa langsung masuk ke bagian bawah-bawah ini, biasanya dia Q-nya lebih rendah. Coba kita kemana dulu? Oke, kita ke ini ya, Journal of Reproductive Health and Medicine. Klik in new tab. Nanti di Simago JR ini bakal keluar lagi kayak tadi. Sorry ya, internetnya lemot sekali. Nah, ini indexnya 1. Jadi ini lebih mudah masuk ke jurnal ini. Nah, itu coveragenya tapi sampai 2016. Ini kemungkinan nggak tercoverage lagi ya. Dan dia tuh Q4. Hati-hati dengan Simago ini karena kadang-kadang coveragenya itu sampai misalnya 2019 atau 2020, tapi ternyata sudah nggak terindeks lagi gitu loh. Jadi harus dicek ulang lagi karena dia biasanya nggak update. Nah, ini tadi saya sudah masuk ke jurnal lain yaitu Archive of AIDS Research. Nah, ini dimaksud dengan Q0. Jadi dia belum terkuartil. Biasanya sangat mudah sekali masuk ke jurnal-jurnal yang belum terkuartil ini. Nah, itu. Nah, kita sudah punya 3 jurnal ini, ada yang Q1, kemudian Q4 dan Q0. Tapi kita cek lagi dulu bagaimana coveragenya, apakah sampai tahun ini, tahun yang sekarang kalian sedang search itu dia masih terindeks Scopus atau enggak. Caranya gimana? Masuk ke www.scopus.com. Kemudian di Scopus preview ini kalian bisa create account kalau yang belum punya akun, tapi karena saya sudah punya akun, saya sign in. Pun meskipun nggak sign in atau create account dulu, kalian bisa langsung juga cari kalau cuman untuk mau lihat Scopus preview ini. Nah, kemudian kita klik search ini di bagian kanan pojok atas, kemudian ke bawah dulu kita cari search tipenya. Nah, kita klik yang jurnal, kemudian ke atas lagi. Nah, di sini juga ada banyak pilihan. Kalian bisa mengetik judul dari jurnalnya atau publishernya atau nomor ISSN-nya. Kita sudah punya ya, lebih mudah pakai titel soalnya. Nah, masuk tadi yang kita pencarian di Simago, kita copy nih judulnya, kemudian masuk ke Scopus Preview, kemudian di enter titelnya dan klik find search. Nah, ini sudah ada International Perspective on Sexual and Reproductive Health. Nah, ini biasanya kalau ada kayak gininya nih, tertulis semua, biasanya masih terindeks sampai saat ini. Oke, diklik judulnya atau titelnya ini. View detail for this journal ini diklik dulu. View detail for this search maksud saya. Nah, ini dia. Kalau misalnya sampai saat ini dia terindeks Scopus, maka ini ada from 2009 sampai present. Jadi sampai sekarang dia masih terindeks Scopus. Di sini juga sudah tertulis jelas citasi skornya dan lain sebagainya sampai ke bawah. Saya nggak akan menjelaskan lebih lanjut. Yang penting saat ini dia masih terindeks oleh Scopus. Untuk penjelasan lain tentang kemungkinan bahwa si jurnal ini bakal gak terindeks lagi, nah itu nanti ya mungkin next video. Kemudian kita masuk lagi ke jurnal berikutnya. Ini Journal of Reproductive Health Medicine. Copy seperti biasa sama, kemudian kita ke Scopus Preview lagi. Klik tombol back-nya di situ atau ulang lagi search boleh. Kemudian di paste judulnya find search. Nah, di sini ketemu ya. Kalian cari yang di bawah. Tadi kan 2 result. Kenapa? Karena kita sudah nyari yang pertama itu Jurnal Reproductive Health. Kemudian yang kedua itu yang ini International
Maksud saya yang pertama internasional tadi, kemudian yang kedua ini Journal of Reproductive Health and Medicine. Ini diklik. Nah, ini dia Scopus coverage years. Jadi dari 2015 sampai 2016. Berarti sekarang udah 2020 dong. Makanya tertulis di situ coverage discontinue dari Scopus. Jadi jurnal ini sudah discontinue dari Scopus, sudah nggak terindeks Scopus lagi. Berarti ini di delete dari kalian, nggak usah dimasukkan artikel kalian ke jurnal ini. Oke, itu ya. Nah, itu adalah cara untuk menentukan jurnal terindeks Scopus dengan menggunakan tema. Sekarang saya akan tunjukkan tentang mencari jurnal terindeks Scopus langsung dengan judul jurnalnya ya. Kalau kalian sudah punya jurnal apa sih yang kalian tuju, kalian langsung klik aja nama jurnalnya di sini, Malaysian Journal of Public Health Medicine misalnya. Kemudian klik tombol search. Nah, di situ sudah langsung keluar secara langsung satu jurnal ya. Kemudian diklik dulu judul jurnalnya. Oke, sorry internetnya lemot banget memang. Nah, dia indeksnya 7. Kemudian nah, ini dia yang saya maksud. Coverage-nya dari 2019 kan? Coverage-nya 2019. Tapi kita nggak tahu nih. Ini kan udah 2020. Sekarang ini masih terindeks Scopus atau enggak? Sama caranya, di search di Scopus preview ini. Nah, di search di sini. Kemudian kalian klik dulu. Mana tadi? Ini nomor 2 ya. Ini kayaknya masih deh. Kalau melihat dari ini bukan NA gitu ya bacanya. Nah, ini. Jadi Scopus coverage-nya 2012 sampai present. Nah, sampai saat ini 2020. Padahal di Simago dia masih 2019. Karena Simago itu tadi dia nggak update. Tapi kalau di Scopus preview dia up to date datanya. Di www.scopus.com search detail untuk jurnal ini diupdate sebanyak 3 kali selama 1 tahun, makanya dia up to date itu. Oke, setelah kalian tentukan jurnalnya yang mana nih yang kalian tuju. Misalnya saya mau masukkan jadinya di Malaysian Journal of Public Health nih artikel saya. Masuk aja di Google seperti biasa, klik jurnal, nama jurnalnya atau judul jurnalnya. Kemudian diklik jurnalnya. Nah, masuk ke jurnalnya dulu. Nah, lihat di situ ada bacaan juga indexed by Scopus. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Nah, misalnya nih, saya sudah yakin bahwa artikel saya akan saya masukkan di Malaysian Journal of Public Health Medicine. Pertama kali yang biasanya saya lihat itu adalah tentang scope atau tema penelitian saya itu sesuai tidak dengan tema dari jurnal tersebut. Biasanya itu ada di home dari jurnal tersebut atau ada di about jurnal. Nah, kalau yang di Malaysian Journal of Public Health ini ada di about. Nah, klik about, kemudian kita lihat di Shift Editor Message, klik dulu. Nah, kemudian di sini sudah ada nih. Kalian baca dulu di dalamnya itu kira-kira dia scope penelitian kalian itu sesuai tidak dengan scope jurnal dari si Malaysian Journal ini. Baca lagi. Ini sudah ketemu ya. Ini tentang Major Public Health Issues and Policy. Jadi tentang kesehatan masyarakat dan juga tentang kebijakan dalam kesehatan masyarakat. Kemudian yang kedua, lihat outer guideline. Nah, kita lihat dulu kira-kira kayak apa nih saya bikin outer guideline-nya, syarat-syaratnya apa aja nih untuk masuk ke jurnal ini. Dan yang paling penting lagi terakhir adalah kita lihat nih kira-kira biayanya berapa, apakah dia free atau gratis atau dia itu harus bayar. Nah, berapa bayarnya itu juga penting ya supaya kita bisa memperkirakan budget kita cukup atau tidak untuk masuk ke jurnal tersebut. Biasanya kalau Q4 gak begitu mahal. Nah, ini artikel processing free fee for MJPHM. Nah, lihat di situ 500 ringgit Malaysia kalau dia autornya lokal, tapi 300 dolar kalau misalnya artikelnya dari luar Malaysia.
Itu biasanya. Kemudian yang ketiga, saya biasanya cari dulu arsipnya. Jadi saya cari dulu artikel-artikel yang sudah masuk itu kira-kira yang seperti apa, gaya judulnya, gaya selingkungnya, gaya penulisannya, kayak gitu. Kira-kira kalau penelitian saya bisa masuk nggak di jurnal tersebut kalau melihat dari jurnal-jurnal yang sebelumnya sudah terbit. Oke, itu aja nih sepertinya yang saya bisa share ke kalian. Semoga bermanfaat ya. Nah, gimana? Sekarang kalian sudah paham kan tentang bagaimana cara mencari dan memilih jurnal terindeks Scopus. Harus benar-benar berhati-hati dan jangan langsung percaya ketika ada broadcast misalnya di WhatsApp grup untuk call for paper. Itu harus benar-benar dicek dulu apakah benar jurnal tersebut terindeks Scopus dan terpercaya. Sekian dulu video kali ini, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua dan segera diaplikasikan ya. Semoga artikel Bu Ibu Pak Bapak bisa segera tembus di Scopus. Oke, jangan lupa subscribe dulu, kemudian like dan share video ini ke seluruh media sosial kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.